warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabb dalam keadaan ridho dan dalam keadaan diridhoi. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling beruntung di akhir hayatnya ialah orang yang ridho. Makanya Allah berfirman di dalam surah Al-Fajr tadi, panggilan kepada orang-orang yang ridho ketika dicabut ruhnya, ketika dicabut nyawanya, Allah memanggil mereka dengan panggilan jiwa yang tenang. Ternyata ada orang yang sangat beruntung. Siapa mereka? Orang yang Allah panggil dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mau meninggal, nyawanya sudah berada di tenggorokan, taubat udah gak diterima, tapi dia termasuk orang yang bisa tenang menghadapi kematiannya. Mutmainnah, hati yang tenang, wajahnya berseri-seri. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang rodiyatan, orang yang ridho, orang yang selalu menerima ketentuan Allah selama hidupnya. Itu pentingnya sifat ridho. Nah, terus lawannya ridho itu apa? Lawannya ridho itu adalah kufur. Dia protes dengan ketentuan Allah. Memang ada yang namanya kufur nikmat, tetapi ini adalah kufur takdir, kufur terhadap ketentuan Allah. Kenapa saya kayak gini? Kenapa hidup saya seperti ini? Maka di akhir hayatnya nanti dia menjadi orang yang paling gelisah dan menjadi orang yang paling tersiksa saat sakaratul maut. Tidak ayatuhan nafsul mutmainnah. Jadi salah satu keistimewaan ridho itu ialah melahirkan rasa tenang di hati kita. Kalau kita ridho dengan ketetapan Allah, dengan ketentuan Allah, hati kita itu tenang dan bahagia. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa tenang, bisa bahagia dengan ridho ini? Karena gak semuanya yang terjadi itu kita terima, gak semuanya yang terjadi itu kita ngerti. Gimana biar kita bisa ridho? Caranya adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara berbaik sangka kepada Allah? Katakan untuk diri kita sendiri, la'allahu khair. Mudah-mudahan di dalam ketentuan ini ada kebaikan. Kata kebaikan inilah yang kita ucapkan berkali-kali agar kita selalu yakin Allah itu gak pernah menjolimi hambanya. Allah gak pernah pengen ngeprank hambanya, gak pernah. Allah itu la yukhliful mi'ad, gak pernah ingkar janji, gak pernah ngasih harapan kosong, gak pernah PHP. Jadi kalau ada satu ketentuan Allah yang menurut kita sesuatu yang gak kita inginkan tapi terjadi di dalam hidup kita dan kita pengen ridho, maka katakan saja la allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan di sini, sehingga ketika kita mengatakan ada kebaikan di sini, maka kita sudah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah persis seperti apa yang kita persangkakan. Anna inna jonni abdi bi, kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau engkau berprasangka baik kepadaku, maka engkau mendapatkan apa yang engkau persangkakan. Nah, itu cara ridho. Katakan la allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan di sini, baik terhadap suatu ketentuan Allah, masalah takdir hidup, ataupun ridho terhadap suatu perintah Allah. Kenapa Allah suruh kita ibadah puasa? Bilang aja la allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalam puasa, sehingga kita puasa dengan hati yang lapang. Kenapa saya punya orang tua seperti ini? Bilang aja la allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan. Kenapa saya punya orang tua, punya mertua yang kayak gini, sehingga kita bisa bahagia dengan keluarga kita.
Jadi apapun yang kita alami, perintah apapun yang kita dengar dari Allah, kita menerimanya dengan sami'na wa ata'na. Saya mendengar, saya taati Allah. Kenapa? Karena saya tahu Engkau tidak memerintahkan sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Mudah-mudahan kita bisa belajar ridho apapun ketentuan Allah di dalam hidup kita, karena kita percaya Allah tidak menyuruh sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Allah tidak memberikan satu takdir kecuali melalui takdir itu ada kebaikan yang besar bagi diri kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama dengan keburukan pasti ada kebaikan, bersama dengan kesusahan pasti ada kemudahan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.